Maaf Pak Budi, karena mungkin sudah 10 menit, bisa dimulai dulu saja sembari nanti yang lain menyusul. Baik, baik. Jadi dimulai aja ya, yang lain nanti bisa menyusul. Slide-nya terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat Pak. Sudah Pak Budi. Oh, ya. Terlihat Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Sehingga Amin. ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada pertemuan yang kemarin itu saya device-nya trouble, jadi pada saat menyampaikan materi untuk VAP terpotong di tengah jalan. Waktu saya mau kembali ke ruang Zoom sudah tidak bisa. Tapi kemarin itu materinya sudah hampir selesai, tinggal satu slide lagi. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang ventilator dulu nih Bapak Ibu. Untuk VAP intinya VAP itu bisa dicegah. VAP bisa dicegah asalkan memang kita selalu taat terhadap bandel VAP, harus selalu kita laksanakan bandel VAP itu. Ada memposisikan kepala yang 30 derajat, kemudian melakukan oral hygiene yang minimal sehari 2 kali, menggunakan chlorhexidine yang 0,2 boleh, yang 0,15 juga boleh. Kemudian ada nanti libur sedasi, kemudian fisioterapi, alih baring. Kita tetap harus melakukan itu untuk mencegah terjadinya VAP pada pasien-pasien yang terpasang ventilator. Mungkin itu sedikit yang menyambung pertemuan yang kemarin, dan hari ini kita akan saya akan sharing tentang ventilator. Mungkin Bapak Ibu juga sudah berpengalaman semuanya, saya lihat tadi sudah untuk ventilator mungkin sudah di luar kepala. Ini kita mengulas kembali saja, merefresh kembali lagi ya, merefresh tentang apa itu ventilator mekanik dasar. Ya, tujuannya apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dapat memahami dasar-dasar dari penerapan dari ventilasi mekanik pada pasien-pasien yang dirawat di ICU, CCU, HCU, HCU tidak ada di ICU maupun di CCU, bahkan di PICU. Kemudian bisa menjelaskan indikasi dari ventilasi mekanik itu apa saja, kemudian menjelaskan parameternya nanti apa saja, mode dan settingnya bagaimana, dan yang terakhir nanti ada pemantauan dari ventilasi mekanik dan kriteria winningnya seperti apa. Nanti bisa kita bahas di sini satu persatu. Saya kira untuk review anatomi, Bapak Ibu semuanya sudah di luar kepala. Saya yakin sudah sangat-sangat memahami bagaimana bentuknya anatomi dari sistem respirasi, karena kita semuanya memiliki ini semuanya, dan saat ini juga masih berproses menjalankan proses respirasi. Jadi ini tidak perlu saya bahas, lanjut ke anatomi paru-paru juga sama. Nah, struktur anatomi dari bronkus. Ya. Cabang bronkus di sini nampak, di sini ada cabang bronkus, dari lubang hidung sampai bronkiolus terminalis disebut juga dengan area konduksi atau penghantaran. Sedangkan dari bronkiolus sampai alveoli
itu disebut area respirasi atau tempat pertukaran gas. Dari trakea sampai bronkiolus banyak mengandung supporting kartilago atau tulang rawan yang ini berfungsi untuk menjaga kepatenan jalan nafas agar tetap terbuka. Ini untuk alveolusnya. Alveolus itu mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga kecil yang jumlahnya banyak, kemudian dilapisi oleh sel epitelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara sehingga terjadi pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel darah dan CO2 dari sel darah ke udara. Mekanisme pernafasan, ada inspirasi dan ekspirasi. Di sini terjadi perbedaan tekanan di rongga paru-paru kita. Terjadi perbedaan tekanan sehingga pada saat inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi, dia akan naik, kemudian diafragma akan turun sehingga paru-paru ini akan mengembang. Udara dari atmosfer akan masuk ke rongga paru-paru. Sebaliknya pada ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk ini akan relaksasi kembali, kemudian dari diafragma dia akan naik, sehingga rongga paru-paru akan mengecil, sehingga udara yang di dalam paru-paru akan keluar ke atmosfer. Nah, pernafasan eksternal ini terjadi di dalam alveolus masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi. Proses difusi ini dapat berlangsung karena perbedaan tekanan parsial antara O2 yang ada di dalam alveolus dengan O2 yang ada di dalam kapiler darah. Darah di sini diikat oleh hemoglobin, ini Hb jadi ada ikatan reaksi menjadi Hb plus O2 jadi HbO2. Selanjutnya ada pernafasan internal, ini terjadi di sel-sel tubuh sehingga O2 yang sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin itu diangkut menuju sel. Kita masuk ke ruang intensif. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa di dalam dunia intensive care atau di ruang ICU, di CCU, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita harus berkolaborasi dengan multidisiplin ilmu di sini. Ada dokter yang dipimpin oleh dokter konsultan intensive care, kemudian diikuti oleh berbagai jenis profesi yang lain. Contohnya perawat intensive care, kemudian gizi klinis, kemudian fisioterapi, ada apoteker, dan tim medis yang lain. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang paripurna terhadap pasien-pasien kritis kita. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri untuk mengawal pasien-pasien yang ada di ruang intensif care. Nah, ini salah satu aktivitas kolaborasi di ICU. Ini ambil di ruang isolasi. Ada banyak tim di sini untuk merawat pasien-pasien yang ada di ruang ICU. Masuk ke dalam pengertian. Ventilasi mekanik itu ada mesin otomatis yang didesain untuk menyediakan semua atau sebagian kerja tubuh yang harus memindahkan gas masuk atau gas atau keluar paru-paru. Sehingga alat ini digunakan untuk memandu otot pernafasan dalam melakukan kerja pernafasan dan untuk meningkatkan pertukaran gas. Ventilasi mekanik ini diindikasikan ketika manajemen tindakan non-invasif gagal atau tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi dan ventilasi. Macam-macamnya apa saja ventilasi mekanik? Yang pertama adalah invasif atau intubated ventilation, yaitu dengan cara intubasi atau tracheostomy atau pemasangan ETV. Kemudian yang kedua adalah non-invasif ventilasi atau ini tanpa intubasi, ini bisa menggunakan face mask atau tungkup. Pemilihan kedua metode ini tergantung pada kondisi pasien bagaimana, kemudian interaksi pasien dengan ventilator bagaimana, kemudian patofisiologi penyebabnya seperti apa. Tidak semuanya pasien harus diintubasi secara invasif, bisa
melakukan ventilasi menggunakan yang non-invasif. Sekarang banyak pasien-pasien dengan COVID, sebelum kita intubasi, kita lakukan dengan NIV dulu. Bisa menggunakan HFNC kalau sekarang. Klasifikasinya apa saja? Yang pertama adalah ventilasi mekanik dengan tekanan negatif, dan yang kedua adalah tekanan positif. Kalau dulu itu menggunakan tekanan negatif, itu menggunakan mesin yang sebesar ini. Seperti kalau kita menyebut di sini namanya iron lung, seperti itu. Jadi pasien dimasukkan ke dalam tabung, disisakan kepala di sini. Di sini akan memanipulasi tekanan yang ada di dalam tabung sehingga terjadi proses respirasi pada pasien. Tapi itu dulu. Ini sudah mulai ditinggalkan dan pada saat ini kita menggunakan ventilator yang bertekanan positif. Jadi yang digunakan adalah ventilator yang bertekanan positif. Itu memberikan tekanan yang lebih tinggi 1 atmosfer. Kemudian ventilator itu akan mengalirkan gas ke dalam paru-paru dan pada saat inspirasi melalui sirkuit pernapasan baik yang 1 atau 2 loop. Pada saat inspirasi, tekanan intratorakal meningkat dan menurunkan venous return dan cardiac output. Ini sejarahnya ventilator zaman dulu. Ini sekitar tahun berapa ini dulu, bisa kita bayangkan untuk ruang ICU, ventilatornya sebesar ini membutuhkan banyak lahan, pasiennya juga terlihat hanya kepala saja. Ini salah satu contoh negative pressure ventilasi. Pada tahun 1937 bentuknya seperti ini. Ini awal-awal adanya ventilator. Nah, yang sekarang kita gunakan ventilator yang positive pressure yang bisa kita lihat di sini. Dan yang ini adalah untuk ventilasi yang non-invasif, NIV. Target dari ventilasi mekanik apa saja? Yang pertama memperbaiki oksigenasi, kemudian membantu eliminasi karbon dioksida di dalam tubuh, membantu kerja otot pernapasan. Untuk mencapai 3 target ini, kita tidak mengenyampingkan bahwa tanpa merusak paru. Jadi kita fokus kepada tujuan 3 ini tanpa merusak paru. Karena ada beberapa indikator-indikator yang tidak boleh kita langgar karena jika itu berlebihan akan dapat merusak paru-paru. Pasien tidak sembuh malah akan menambah penyakit dari pasien itu sendiri karena memang ada beberapa kontraindikasi yang harus kita perhatikan. Tujuannya apa saja? Yang pertama memperbaiki pertukaran gas pada pasien-pasien yang hipoksemia, hiperkarbia, kemudian asidosis respiratori akut, kemudian dapat mengatasi distres pernapasan sehingga dapat menurunkan konsumsi O2 dan menurunkan beban kerja otot pernapasan. Selanjutnya memperbaiki ketidakseimbangan, dapat membuka atrektasis pada paru, memperbaiki compliance paru dan mencegah lung injury. Kemudian menurunkan kerja jantung pada pasien-pasien gagal jantung sehingga pasien jantung bisa diistirahatkan dan bisa diambil alih oleh ventilator. Kemudian bisa menjadi profilaksis pada pasien-pasien yang menjalani operasi besar seperti bedah jantung dengan anestesi general anestesi. Itu bisa menggunakan pasti menggunakan ventilator. Kriteria pemasangan ventilator apa saja? Pemasangan ventilator atau ventilasi mekanik itu yang pertama ketika manajemen tindakan non-invasif itu gagal atau tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi dan ventilasi. Salah satu contohnya pada pasien yang datang di IGD, dia mengeluh sesak, kemudian kita lakukan oksigenasi menggunakan nasal kanul, tapi tidak adekuat, kemudian kita naikkan menggunakan masker, ternyata dari masker pun juga tidak bisa mengatasi masalah sesaknya, baru kita naikkan ke yang non-invasif.
menggunakan NIV, kemudian bisa menggunakan HFNC. Apabila itu tidak cukup adekuat, hasil laboratorium juga tidak bagus, baru kita melakukan yang invasif ventilasi menggunakan pemasangan ETT atau tracheostomi jika itu sudah melebihi 7 hari. Selanjutnya, yang kedua adalah pasien-pasien yang mengalami gagal nafas atau respiratory failure, baik tipe 1 maupun tipe 2. Dengan RR yang lebih dari 35 atau kurang dari 5 kali per menit, kemudian hasil laboratoriumnya SaO2-nya kurang dari 90% atau partial O2-nya lebih kurang dari 60 mm Hg, bisa dikatakan sebagai hipoksemia, atau kadar CO2-nya lebih dari 60 mm Hg atau hiperkapnia. Kemudian pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, GCS di bawah 8, kemudian tidak volumenya kurang dari 5 ml per kilogram berat badan, dan tampak work of breathing yang meningkat. Jadi pasien-pasien yang sudah memunculkan tanda-tanda work of breathing yang meningkat, itu kita harus aware, harus sudah mempersiapkan untuk dilakukan inkubasi. Kemudian pasca operasi mayor atau dengan general anestesi itu pasti menggunakan ventilator mekanik. Kemudian pasien-pasien dengan pasca henti jantung dan henti nafas, kemudian proteksi sebagai proteksi airway pada pasien-pasien penurunan kesadaran, itu juga bisa digunakan pemasangan ventilator. Nah, prinsip utama dari ventilator apa? Yaitu setiap diberikan volume udara ke dalam paru-paru, maka akan mengakibatkan tekanan dan juga bertambahnya volume udara di dalam paru-paru. Begitupun juga sebaliknya, ketika ventilator itu memberikan tekanan udara ke dalam paru-paru, maka itu akan mengakibatkan bertambahnya volume dan tekanan di dalam paru-paru. Oleh karena itu, keduanya baik volume maupun tekanan itu sama-sama saling mempengaruhi. Jadi pemberian ventilator mekanik itu bisa berubah dari ventilasi volume maupun pressure atau tekanan, atau gabungan dari dua-duanya, volume dan pressure. Ini suaranya nggak selesai-selesai. Mungkin bisa di-mute dulu. Ini maaf, suaranya bocor. Oh, ya. Untuk adminnya, hostnya mungkin bisa di-mute dari host, mungkin bisa, Mbak. Oke, saya lanjut ya. Agak reda ini, ya. Baik, lanjut ke parameter-parameter apa saja yang harus kita perhatikan, atau istilah-istilah apa saja yang harus kita tahu, wajib kita tahu. Mungkin kepencet ini untuk mikrofonnya, jadinya bocor. Oke, ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut, langsung, nggih. Sudah tenang. Ya, baik. Lanjut ke parameter-parameter apa saja yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui seharusnya. Kita harus wajib mengetahui parameter apa saja yang terkait dengan ventilasi mekanik, atau istilah-istilah apa saja yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tidal volume atau VT, kita bisa menyebut seperti itu. Tidal volume itu apa? Adalah jumlah udara yang diberikan setiap kali nafas. Itu satuannya adalah mililiter. Kemudian respiratory rate atau frekuensi,
itu adalah jumlah nafas baik pasien maupun mesin atau keduanya di dalam 1 menit. Satuannya adalah nafas per menit. Kemudian minute volume, MVA atau ya MVA, itu adalah jumlah udara yang diberikan pada pasien dalam 1 menit. Satuannya liter per menit. Ini bisa dirumuskan tidal volume dikalikan frekuensi. Jadi minute volume ini bisa kita ketahui dari perkalian antara tidal volume kali frekuensi atau respiratory rate. Ya. Untuk tidal volume itu rata-rata dari literatur yang ada itu mengatakan 8 sampai 10 ml per kilogram berat badan. Tapi pada pasien-pasien dengan ARDS kita menghitungnya 6 ml per kilogram berat badan. Contoh, ini adalah bila diketahui RR-nya 15 kali per menit dan tidal volumenya 400, maka minute volumenya berapa? 15 dikali 400 sama dengan 6.000 ml per menit atau 6 liter per menit. Sebaliknya, jika yang diketahui adalah minute volumenya 6.000 liter per menit dan RR-nya misalkan 12 kali per menit, maka tidal volumenya bisa diketahui 6.000 dibagi 12 kali per menit, sama dengan 500 ml. Jadi pada saat pasien kita datang, sebelum pasien kita datang, kita sudah menyiapkan ventilator dulu. Kira-kira kita bisa mengira-ngira pasien itu berat badannya berapa. Misalkan berat badannya 50 kg, itu bisa kita setting tidal volumenya berapa dari situ. Kita ambil yang paling rendah dulu, misalkan kita ambil 8 ml per kilogram berat badan. Berarti 50 dikali 8 ml per kilogram berat badan. Jadi kita nanti di dalam ventilator bisa men-setting volumenya atau tidal volumenya sekitar 400 ml. Seperti itu. Karena nanti sebelum pasien kita sampai ke ruang ICU, kita sudah mempersiapkan ventilator dulu agar siap digunakan pada pasien yang akan masuk ke ruang ICU. Ya, lanjut ke parameter yang selanjutnya, peak inspiratory pressure atau PPIC atau puncak tekanan yang dibutuhkan saat memberikan volume tidal pada pasien, satuannya cm/H2O. Ini tidak boleh lebih dari 35 cm/H2O. Jika ini melebihi angka ini, akan beresiko terjadinya barotrauma atau pecahnya alveoli yang ada di dalam paru. Itu akan memperburuk kondisi pasien. Jadi kita harus memperhatikan betul PPIC yang ada di monitor menunjukkan berapa. Selanjutnya plateau pressure atau P-flat. Itu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan pengembangan paru saat inspirasi. Satuannya sama cm/H2O. Ini juga kurang dari 35 cm/H2O. Kemudian PEEP atau positive and expiratory pressure. Itu adalah tekanan positif yang dipertahankan saat akhir ekspirasi. Jadi pada pasien yang terpasang ventilator, itu kita mempertahankan tekanan di dalam paru-paru pada akhir ekspirasi itu bisa disetting mulai dari 5 sampai 15 cm/H2O. Kita ini pada orang yang normal bernafas seperti biasa seperti ini, itu PEP kita itu berkisar 5 cm/H2O. Jadi kenapa di settingan di ventilator kita nyetingnya minimal 5 cm/H2O karena kita menyamakan kondisi secara fisiologis pada orang-orang yang sehat. Jadi kita bernafas seperti ini saat ini, itu tekanan positif di akhir ekspirasi kita pada saat kita sebelum melakukan inspirasi, itu tekanannya 5 cm/H2O. Itu. Terus inspiratory time atau waktu yang diperlukan untuk memberikan volume tidal, waktunya adalah detik. Kemudian FiO2 atau fraksi of inspired oxygen, itu adalah konsentrasi O2 di dalam udara yang diinspirasikan. Biasanya
Kalau kita di air room seperti ini, udara bebas seperti ini, kadarnya adalah 0,21 atau bisa kita sebut 21%. Itu adalah kadar FeO2 di ruang yang terbuka seperti ini. Yang kita hirup sehari-hari itu kadar oksigennya 21%. Dan maksimal bisa kita berikan 100% dengan bantuan oksigen di dalam ventilator. Kemudian ada PS atau pressure support. Ini adalah tekanan yang diberikan pada saat ada nafas spontan. Selanjutnya IE rasio itu 1:2. Kita bernafas inspirasi dan ekspirasi itu pasti akan panjang ekspirasi. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang lebih panjang inspirasi daripada ekspirasi? Tarik nafasnya lebih panjang, keluarnya sebentar. Set, gitu. Kayaknya nggak ada. Inspirasi pasti akan lebih pendek daripada ekspirasi, 1:2. Tapi ini bisa terjadi pada pasien ARDS yang inspirasi time-nya terbalik 2:1 sampai bahkan 4:1. Karena memang kemampuan untuk mengeluarkan CO2-nya yang tidak adekuat pada pasien-pasien dengan ARDS. Kemudian alarm pada ventilator kita setting 10-20% dari batas atas dan batas bawah settingan kita. Fungsi PEP apa? Fungsi dari PEP yang pertama adalah redistribusi cairan ekstravaskuler paru. Itu akan mempertahankan tekanan hidrostatik yang ada di dalam alveoli. Kemudian meningkatkan volume alveolus. Kemudian mengembangkan alveoli yang kolaps. Jadi apabila PEP ini di bawah 5, itu akan beresiko alveoli ini akan kolaps seperti ini. Padahal alveoli yang sudah kolaps seperti ini untuk dikembangkan lagi menjadi yang memiliki tekanan yang 5 itu susah sekali. Jadi kita mempertahankan PEP ini sefisiologis mungkin di angka 5 cm H2O. Tapi jika berlebihan juga tidak baik, karena PEP yang berlebihan itu akan mempengaruhi terjadinya perubahan hemodinamik. Yang pertama bisa menurunkan venous return, kemudian stroke volume juga akan terganggu, cardiac output bisa mempengaruhi juga, tensi dan CVP juga bisa. Bahkan apabila PEP juga berlebihan, itu bisa menyebabkan terjadinya baru trauma atau autopsi pada pasien. Itu fase-fase ekspirasi yang lebih pendek lagi. Selanjutnya, istilahnya banyak ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Ini pasti nanti sudah di luar kepala semuanya. Selanjutnya adalah trigger. Apa itu trigger? Itulah sinyal untuk memulai proses inspirasi atau katup inspirasi akan membuka. Kemudian limit. Limit itu adalah batas dari aliran udara yang mengalir ke dalam paru selama proses inspirasi. Kemudian cycle, sinyal yang menghentikan proses inspirasi atau katup inspirasi menutup dan katup ekspirasi terbuka. Jadi pada fase inspirasi dan ekspirasi ini akan terjadi cycle seperti ini. Pada saat inspirasi, inspirasi akan muncul apabila ada trigger. Trigger ini akan memulai proses inspirasi. Kita bernafas sampai limit, sampai batas seberapa banyak nafas akan diberikan. Setelah mencapai limitnya, kemudian cycle bekerja. Cycle ini akan mengakhiri inspirasi dan memulai ekspirasi. Sampai batas cycle yang ditentukan, itu akan mencapai ke trigger lagi, memulai inspirasi lagi. Berputar seperti itu terus sesuai dengan settingan yang kita berikan. Nah, cycle ini ada jenisnya volume cycle, ada time cycle yang berpengaruh pada waktu, kemudian ada pressure cycle dan flow cycle. Pada prinsipnya ekspirasi itu bersifat pasif, dia akan rilis sendiri. Ini adalah kurva pada fase-fase respirasi di dalam ventilator. Nanti di dalam ventilator akan muncul kurva-kurva seperti ini. Di ujung sini, ini adalah trigger. Dan 0 sampai atas ini adalah PIP. Kita mempertahankan PIP di angka 5 cm H2O minimal. Karena untuk menyamakan pada saat orang-orang yang bernafas secara normal. Trigger muncul, kemudian dia akan
proses inspirasi akan terjadi sampai batas limit, sampai puncaknya berapa yang kita setting. Setelah capai limit, dia akan turun. Cycling di sini bermain turun sampai kembali lagi ke PIP lagi. Sampai PIP-nya 5 lagi, ini adalah fase ekspirasi. Nanti muncul trigger lagi, dia akan naik lagi mencapai limit yang ditentukan. Ini adalah kurva dari proses respirasi pada ventilator. Ini untuk yang normal, nafas pernafasan normal, dan ini untuk dari mesin. Terjadi ada perbedaan, yang satu naik, yang satu turun. Karena tekanan positif dan tekanan, terjadi perubahan tekanan di sini. Nah, perbedaannya apa saja antara nafas spontan dengan mekanik? Dilihat dari awal pernafasan atau inisiasi atau triggeringnya. Dari nafas spontan, itu oleh karena rangsangan pada pusat nafas. Kalau pada ventilator itu dikarenakan karena settingan kita secara otomatis maupun dirangsang oleh pasien itu sendiri. Selanjutnya, cara masuk udaranya bagaimana? Kalau spontan itu terjadi perbedaan tekanan, yaitu di dalam intraalveolinya itu lebih kecil daripada atmosfer. Sedangkan pada ventilator, alveoli diberi tekanan dari luar, tekanannya adalah positif oleh ventilator. Kemudian akhir inspirasi, perpindahan inspirasi ke ekspirasi. Pada nafas spontan itu terjadi secara refleks, itu otomatis. Sedangkan pada ventilator tergantung dari setting ventilatornya, baik itu time maupun flow atau pressure cycling-nya. Kemudian pembatasan udara masuk ke dalam paru-paru dari nafas spontan itu refleks juga. Kemudian yang dari ventilator tergantung dari setting ventilator, itu mau volume maupun pressure. Mode ventilasi, ada beberapa mode dari ventilasi, cuma ini saya sebutkan 4 yang paling sering kita gunakan. Yang pertama adalah volume control, kemudian pressure control, kemudian ada synchronized intermittent mandatory ventilasi atau SIMV, kita singkat SIMV, maupun pressure support. Yang pertama adalah volume control atau volume control assist control. Ini adalah inspirasi akan berhenti ketika volume yang diinginkan telah tercapai. Jadi di sini ventilator disetting untuk memberikan volume. Jadi pasien diberikan volume yang kita setting sesuai dengan tadi pada saat berat badan berapa, kita hitung dulu, kita berikan volume yang adekuat, sehingga inspirasi yang diberikan akan berhenti ketika volume yang diinginkan sudah tercapai. Kemudian digunakan pada pasien-pasien yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan tidal volume dengan nafas sendiri. Itu. Kemudian yang disetting apa saja? Tidal volume, kemudian ada RR atau frekuensi, FiO2-nya kita setting berapa, PEP pasti kita setting, dan time inspirasi juga akan kita setting. Ini full dikontrol oleh mesin. Jadi volume control assist control adalah pasien tidak bisa melakukan proses respirasi secara spontan, sehingga dikontrol oleh mesin, full dari mesin. Nah, ini tampilan dari kurva dari ventilator. Misalkan contoh, tidal volume kita berikan 400 mili, kemudian RR-nya kita setting 12 kali per menit, kemudian FiO2-nya adalah 80%, dan PEP-nya adalah 5. Ini artinya apa? Bahwa dalam 1 menit, ya, dalam 1 menit berarti kita kalau 12 kali per menit, itu berarti kita memberikan nafasnya berapa kali? 5 kali ya? 5 kali dalam 1 menit. Gitu kan? Jadi setiap kali proses respirasi kita memberikan tidal volume sejumlah 400 mili dengan kadar oksigennya 80%,
yang diberikan sebanyak 12 kali per menit. Berarti setiap 5 detik sekali itu akan dibantu oleh ventilator. Jadi ventilator ini akan memberikan bantuan nafas itu setiap 5 detik sekali selama 1 menit, dan itu akan berulang-ulang terus sesuai dengan settingan kita. Kalau volume yang diberikan itu volumenya akan spontan, sama. Yang akan dimasukkan ya 400. 400 ini akan kita masukkan, tapi yang di sini yang terjadi perbedaan adalah pressure-nya, pressure yang ada di dalam paru-paru, karena dia akan terpengaruh oleh kondisi fisiologis dari paru itu sendiri. Apakah kemampuan compliance paru atau kemampuan pengembangan parunya terganggu atau tidak. Itu akan mempengaruhi pressure. Tapi untuk volume yang diberikan akan konstan sama, 400 mili. Kemudian ke mode selanjutnya itu pressure control assist control atau PCAC. Ini juga masih sama, masih support full dari mesin. Cuman yang diberikan adalah pressure, bukan volume. Kalau yang tadi adalah volume, kalau yang ini adalah pressure yang akan diberikan kepada pasien. Inspirasi ini akan berhenti ketika tekanan yang diinginkan telah tercapai atau pressure yang diinginkan telah tercapai. Ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang mengalami edem paru, kemudian usia lansia, pasien dengan PPOK, itu seperti itu. Jadi kita menggunakan pressure untuk bisa membuka paru-paru sehingga terjadi proses difusi di sana. Setting-settingnya apa saja? P inspirasi, ini pressure. Kalau tadi kita settingnya adalah volume, untuk volume. Kalau yang pressure kita setting adalah pressure inspirasi, P inspirasi. Kemudian RR atau frekuensi, FiO2, PEEP, dan time inspirasi. Ini akan kita setting pada mode pressure. Nah, perbedaannya di sini. Kita setting inspirasi 15 cm H2O. Pressure-nya kita berikan 15 cm H2O. Dengan RR-nya 12 kali per menit, dengan kadar FiO2-nya 80%, dengan PEP 5. Sama dengan yang tadi, dalam 1 menit, kalau kita memberikan 12 kali per menit, berarti setiap 5 detik sekali, itu ventilator akan memberikan tekanan atau pressure sebanyak 15 cm H2O, dengan kadar oksigen 80%. Jadi setiap 5 detik sekali, ventilator akan memberikan bantuan nafasnya sebesar 15 cm H2O dengan kadar FiO2 80%. Apabila ini RR-nya kita rubah, berarti nanti hitungan detiknya juga akan berubah. Misalkan ini kita setting 10 kali per menit, berarti setiap 6 detik sekali itu ventilator akan memberikan bantuan sejumlah ini, 15 cm H2O dan FiO2-nya sebanyak 80%. Lanjut ke mode selanjutnya, SIMV, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilasi. Mesin akan memberikan bantuan sesuai dengan mandat, namun pasien memiliki kesempatan untuk bernafas spontan di antara mandatory ventilasi ini. Jadi pasien yang disetting dengan ventilator SIMV itu pasiennya sudah memiliki nafas spontan atau kemampuan untuk bernafas secara spontan. Cuman kebanyakan pasien belum adekuat, sehingga dari ventilator nanti kita bisa menambah setting untuk memperkuat nafas spontan itu. Pernafasan pasien di sini tidak bertabrakan dengan mesin, sehingga jadi di antara nafas yang pertama, kemudian yang kedua, apabila di tengah-tengah ini ada nafas spontan, dia akan langsung membantu. Sehingga pasien itu akan merasa nyaman dan sinkron dengan ventilator. Atau minimal fighting. Kadang pasien-pasien yang sadar itu berupaya untuk bernafas sehingga nanti bisa bertabrakan dengan
settingan dari ventilator. Apa saja yang kita setting? Yang pertama adalah bisa kita setting volume tidal atau pressure inspirasi. Jadi salah satu kita mau men-setting dengan menggunakan volume bisa, kita bisa menggunakan pressure juga bisa. Kemudian RR kita hitung, kita masukkan, FiO2 pasti, PEP, time inspirasi, dan ditambah PS. Nah, ini PS yang berfungsi untuk membantu pasien ketika dia itu sudah muncul kemampuan untuk bernafas secara spontan. Jadi di antara bantuan nafas dari ventilator, jadi ini satu, kemudian muncul lagi dari ventilator. Nah, di antara bantuan nafas dari ventilator ini, ketika pasien ini mengalami nafas spontan, cuman dia tidak adekuat, ventilator ini akan membaca bahwa, oh, ini pasien ini akan bernafas. Dia langsung dibantu oleh ventilator sesuai dengan PS yang kita setting. Jadi itu. Jadi di antara bantuan nafas yang disetting kita sesuai dengan mandat yang kita berikan, itu jika di tengah-tengah ini ada pasien sudah berusaha untuk bernafas sendiri, namun dia tidak adekuat, dia akan langsung dibantu oleh si ventilator. Seperti itu. Bedanya dengan yang volume control sama yang pressure control seperti itu. Kalau SIMV ini pasien sudah bisa bernafas spontan, cuman dia belum adekuat, sehingga ketika ada trigger untuk bernafas secara spontan, ventilator langsung menangkap itu, langsung dibantu. Tuh. CPAP ini bisa kita katakan spontan atau continuous positive air pressure. Jadi mode ini tujuannya untuk mencegah terjadinya atelektasis pada paru dan melatih otot pernafasan sebelum pasien dilepas dari ventilator. Jadi sebelum dilakukan ekstubasi atau pelepasan dari ET atau ventilator pada pasien, itu kita selalu pada fase CPAP dulu, atau bisa dikatakan spontan dulu. Pasien bisa bernafas secara spontan, cuman masih di backup oleh ventilator. Sehingga ketika settingan yang kita berikan PS-nya sudah 0, itu bisa kita lepas. Kemudian pressure support ini masih sama dengan CPAP tadi, bahwa semua nafas itu di-trigger oleh pasien, artinya spontan dari pasien itu kuat. Cuman ketika dia belum adekuat, masih 50% katakanlah, itu bisa dibantu oleh mesin. Cuman yang mengontrol untuk nafasnya adalah pasien sendiri. Nah, ini CPAP tadi sama. Triggernya dari pasien full dari pasien. PS juga sama dari pasien, cycle dari pasien. Kalau PS ini kita menyesuaikan dari flow-nya berapa, limitnya tidak ada batasan, karena ini pasien seperti nafas sendiri secara mandiri. Yang kita setting ya hanya FiO2 dan PEP ditambah, kalau ada PS kita kasih PS. Ini contoh-contoh layar monitor, tampilan monitor yang menggunakan mode volume SIMV. Kalau ini saya ngambil hanya SIMV saja. Ini volume SIMV, ini ada RR-nya berapa, kemudian volume yang kita setting berapa, kemudian peak flow-nya kita hitung berapa, PS-nya ini berapa, PIP kita, karena ini pasien COVID pada saat itu, kita settingnya 15. Kemudian flow trigger-nya berapa, FiO2-nya 100%. Ini untuk pressure. Perbedaannya di ini. Kalau volume, itu yang kita setting adalah volume. Sedangkan untuk pressure, itu adalah yang kita setting inspiratory pressure. Tidak ada volume di sini. Gitu ya. Ya, yang perbedaan itu pressure dan volume. Nah, ini algoritma dari pasien COVID. Contoh saja ini dari Perdatin ya.
pada tahun 2020. Pasien dengan positif misalkan COVID-19 ketika dia mengalami henti jantung, selain kita melakukan BHD, kita juga lakukan intubasi. Kemudian pasien yang mengalami gangguan pernafasan, kita juga langsung aware pada intubasi. Tapi ketika pasien datang masih sesak nafas, RR-nya lebih dari 30 kali per menit, kemudian ada hipoksemia, hasil BGA-nya itu PaO2 atau PF rasionya kurang dari 300, kemudian saturasinya 93%, kita juga harus aware. Apakah kondisi pasien itu sedang memburuk, progresif atau tidak? Apakah diyakini akan memburuk atau tidak? Jika tidak, kita menggunakan NRM 15 kali per menit. Kita evaluasi setiap jam seperti apa. Ketika terjadi perburukan, ya langsung ke arah intubasi. Kemudian apabila ada perburukan, kita lihat lagi apakah pasiennya kompos medis, kemudian komunikasi lancar tidak, kemudian RR-nya 20-30 kali per menit. Kemudian bisa, kalau memang iya, kita naikkan dari NRM tadi ke HFNC. High flow nasal kanul 30 dengan FiO2 100% misalkan. Kita evaluasi 1 jam, apakah ada terjadi penurunan kesadaran tidak, kemudian saturasinya naik atau bahkan turun. Jika turun ya kita lakukan bisa langsung NIV, kalau tidak ya langsung kita intubasi. Jika tidak HFNC kita naikkan, kita evaluasi lagi. Seperti itu. Ini adalah algoritma yang dari Perdatin untuk pasien-pasien COVID. Kemudian ketika pasien sudah terpasang ventilator, ada respon yang baik, pasien sudah bisa nafas spontan, hasil laborat juga baik, tentunya kita tidak berlama-lama untuk mempertahankan ventilatornya, kita lakukan weaning atau penyapihan pasien yang terpasang ventilator. Apakah usaha dari nafasnya sudah adekuat, dalam artian adalah spontannya sudah kuat, kemudian hemodinamiknya apakah sudah stabil tanpa support apa-apa, misalkan tanpa penaik tensi, kemudian tanpa obat-obat sedasi itu, jadi hemodinamik stabil tanpa ada obat-obatan yang mensupport dari pasien. Kemudian PEP-nya kurang dari settingannya kurang dari 8. Kita selalu berpatokan bahwa settingannya 5. Kemudian FiO2-nya kurang dari 40% atau PEP-nya 5 dengan FiO2-nya 50%. Patologi dari paru juga membaik, hasil ronsennya juga baik, tidak ada perburukan, sehingga ini bisa kita lakukan weaning secara bertahap sampai nanti bisa dilepas dari ventilator. Nah, ini adalah troubleshooting atau masalah-masalah yang kemungkinan muncul pada saat ventilator itu membackup respirasi dari pasien. Yang pertama, yang kemungkinan muncul atau alarm berbunyi, itu ada tulisan muncul kadang low minute volume gitu terus muncul di dalam monitor. Itu penyebabnya apa? Kita juga harus tahu bahwa kalau low minute volume kemungkinan ada beberapa penyebab. Yang pertama, balon atau cuff-nya itu kempes karena bocor dari tempat pengisian udara juga bisa. Kemudian selang ETT tidak tepat atau kekecilan, bahkan kadang ada ET yang ukurannya kurang sesuai karena memang mungkin terlalu ramai sekali dan harus terpasang intubasi, ET-nya kurang besar bisa jadi. Kemudian sambungan selangnya lepas, kita juga bisa melihat itu. Humidifier di dalam ventilator bisa jadi pecah atau retak. Ini yang menjadi penyebab. Jadi pada saat di layar monitor ventilator itu muncul ada peringatan ini, baru kita bisa mencari penyebabnya apa. Jadi pada saat monitor berbunyi tidak hanya mematikan alarmnya saja, cuman kita harus mencari penyebabnya itu apa.
Kemudian ada alarm lagi yang mengatakan high pressure atau increase airway pressure. Ini mungkin bisa terjadi karena adanya tahanan jalan nafas atau sekresi yang banyak di dalam ET. Bisa jadi di dalam ET itu sekresinya sangat banyak sekali, sehingga tekanan di dalam paru-parunya itu meningkat, atau bahkan yang mau diberikan ke dalam paru-paru tidak bisa tembus karena adanya sekresi di dalam ET. Bahkan selang ET pun bisa tertekuk atau digigit oleh pasien-pasien yang sadar belum penuh, sehingga kebanyakan pasien yang sudah mulai sadar itu karena dia tidak nyaman dengan terpasang ET, dia responnya bisa menggigit ET, dan ini kan berpengaruh kepada pressure yang di dalam ventilator. Kemudian ya ini pasien dengan sedasi yang sudah mulai hilang atau kesadaran yang sudah mulai meningkat, kebanyakan respon awal adalah cemas. Karena itu tadi, pasien yang terpasang dengan ETT itu memang tidak nyaman karena dia dari sedasi ke kesadaran penuh, dia kaget sehingga efeknya atau responnya adalah menggigit dari ET ini untuk berusaha untuk mengeluarkan. Ini akan berpengaruh terhadap proses respirasi yang dilakukan oleh ventilator. Kemudian peningkatan respirasi rate atau RR-nya meningkat. Bisa disebabkan oleh nyeri yang dirasakan pasien, kemudian hipoksemia, kemudian setting kita yang kurang tepat bisa menyebabkan RR yang meningkat. Kemudian sensitivitas atau trigger yang kita setting juga bisa menyebabkan respirasi yang meninggi. Kemudian adanya alkalosis respiratorik, apakah ini dari settingan RR dan volumenya yang terlalu tinggi, kemudian hipoksemia juga bisa mempengaruhi dari alkalosis respiratorik, kemudian setting frekuensi dan data volume yang berlebihan. Ini juga akan mempengaruhi hasil BGA-nya menjadi alkalosis respiratorik. Jadi kita men-setting itu tidak hanya setting, karena kita setelah men-setting kita harus melihat respon pasien seperti apa dan hasil laborat setelah kita setting seperti apa. Jika tidak memenuhi kriteria yang kita harapkan, kita rubah lagi settingnya. Seperti itu. Kemudian ada sekresi kental. Nah, ini kurang cairan atau dehidrasi, kemudian suhu di humidifier diset sangat rendah, sehingga harusnya di humidifier itu tersetting hangat sekitar sesuai dengan suhu tubuh dari pasien, sehingga itu akan mengencerkan sekresi yang ada di dalam saluran pernafasan. Nah, yang terakhir adalah PAP. Ini sesuai dengan materi yang sebelumnya. Ini adalah salah satu kontaminasi yang pasien yang terpasang ventilator kita bisa menghindari ini. Ini penyebabnya apa? Terjadi kontaminasi silang. Kita pegang pasien tanpa cuci tangan atau kita setelah pegang pasien dari sebelah ke sebelahnya lagi, kalau kita tidak cuci tangan itu akan beresiko terjadi kontaminasi. Kemudian akumulasi sekret yang ada di balon ET ini juga bisa menyebabkan PAP. Jadi kita pada saat melakukan suctioning itu tidak hanya di dalam ET, cuman kita juga harus melakukan suctioning di rongga mulut atau di atasnya ini balon ET ini kebanyakan ada sekresi-sekresi yang terjebak di dalam. Kemudian rongga mulut kotor, terjadi mikroaspirasi, sehingga kita harus wajib melakukan oral hygiene. Minimal paling tidak sehari 2 kali. Kemudian kebersihan alat dan kurang mobilisasi ini menyebabkan pasien berisiko terjadinya PAP. Nah, PILI atau ventilator induced lung injury. Ini adalah cedera-cedera atau resiko-resiko yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang terpasang ventilator. Yaitu yang pertama adalah barotrauma, trauma karena tekanan yang tinggi. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tekanan yang melebihi 35 itu akan berisiko terjadinya barotrauma pada pasien. Kemudian valotrauma ini overekspansi alveolar yang terlalu besar sehingga tidal volume yang sangat tinggi ini juga akan menyebabkan valotrauma.
Atelek trauma, ketidakstabilan rekrutmen atau dekrutmen alveoli akibat rendahnya tekanan akhir ekspirasi. Ini juga PEP kita setting minimal 5, tidak boleh di bawah itu karena akan beresiko terjadinya atelek trauma. Kemudian ada biotrauma, ini ada respon inflamasi lokal dan sistemik atau akumulasi udara di dalam ekstra alveolar. Nah, ini adalah pencegahan PAP. Pasien-pasien yang terpasang ET, di bawah sini ada cuff-nya, ada balon yang dia fungsinya untuk menfiksasi biar dia ET ini tidak bergerak naik atau turun. Di sini ada cuff yang diatur di sini. Ini akan menjaga atau memfiksasi kepatenan dari ET. Ya, yang berisiko adalah di sini adanya mikroaspirasi yang dari pasien naik ke sini. Ini juga akan menyebabkan terjadinya VAP, sehingga untuk meminimalisir terjadinya mikroaspirasi kita melakukan elevasi kepala 30 sampai 45 derajat, sehingga itu akan menurunkan atau meminimalisir terjadinya mikroaspirasi. Kemudian adanya sekret yang ada di sini juga. Kebanyakan sekret di sini itu akan berkumpul di sela-sela ini. Walaupun ini ada kecil, space kecil yang ada di sini, ini akan beresiko terjadinya penumpukan sekret di sini. Jadi kita pada saat mensuction itu bisa melakukan, selain melakukan suction di dalam ET, bisa dilakukan suction di rongga mulut sampai di dalam sini. Ini yang kita bisa lakukan untuk menghindari terjadinya VAP. Kemudian airway humidifikasi, HME atau pemanas dehumidifier ini harus kita ganti setiap 5 atau 7 hari sekali, sehingga tidak berkumpul kuman di dalam HME ini. Kemudian penggantian sirkuit ventilator juga kita ganti. Kemudian kolonisasi pada mulut, kita menghindari itu, kita menggunakan cairan chlorhexidin atau pembersih mulut dengan oral hygiene yang 0,2% atau 0,15%. Ini adalah langkah-langkah untuk pencegahan PAP pada pasien-pasien yang terpasang ventilator. Terakhir, tentu saya terakhir ya. Penutup adalah ventilasi mekanik merupakan salah satu sarana untuk membantu proses pernafasan. Kemudian tiap parameter klinis pasien itu yang menggunakan ventilator harus dikonfirmasi dengan setting yang diberikan, sehingga kita tidak asal setting, tapi kita setting, kita juga lihat respon pasien seperti apa. Kemudian memperhatikan pada efek dan komplikasinya seperti apa saja. Kemudian dibutuhkan kerjasama tim dan diskusi dengan multidisiplin ilmu yang lain, baik itu dokter, baik itu ahli gizi, sehingga proses untuk kesembuhan pasien itu bisa berjalan dengan baik. Setting yang terakhir untuk pressure atau temperaturnya yang perlu kita ingat adalah kurang dari 35 mm3. Kemudian volumenya itu 6 sampai 10, ada yang 8 sampai 10. Kemudian frekuensinya kita orang normal 10 sampai 16 kali per menit. Rasionya bisa 1:2, 1 sampai 1,5 detik time inspirasi. Kemudian PEP-nya 5 cm H2O. Kemudian trigger-nya adalah 2. Inilah settingan minimal, settingannya seperti ini. Nanti kita menyesuaikan kondisi pasien seperti apa. Oke, terakhir itu let's stay home. Ini sudah PPKM level 2 nih. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, materi tentang ventilator. Saya rasa Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat familiar sekali dengan ventilasi mekanik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kalau mau ada yang didiskusikan silahkan. Nanti kita bisa berdiskusi bersama membahas dari ventilator ini. Monggo Bapak Ibu silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi di setting
SIMV itu kan ada setting PS. Ada setting PS negatif dan positif. Itu pada saat bagaimana ya pemberian PS positif dan negatif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Bentar, mana tadi settingnya? Ada lagi atau ini saya jawab dulu ya? Saya jawab dulu aja biar tidak lupa. SIMV. Ini ya. Betul ya, ini ya yang dimaksud negatif positif. Iya, Pak. Nah, iya. Ini sebenarnya negatif positif itu adalah meningkatkan PS dan menurunkan PS. Jadi pasien-pasien yang terpasang ventilator dengan mode PSIMV misalkan atau VSIMV itu diikuti oleh PS. Tadi tujuannya apabila pasien itu ada usaha untuk nafas secara spontan, dia akan dibantu oleh ventilator itu di antara bantuan nafas dari ventilator yang sudah disetting. Positif di sini artinya PS ini bisa dinaikkan atau tanpa PS sama sekali. Ini bukan angka positif 1, 2, 3 dan seterusnya, enggak, cuman apakah ini perlu ditambah PS atau sampai ke tidak ada PS sama sekali. Ketika tidak ada PS sama sekali berarti usaha untuk nafas spontan dari pasien itu sudah adekuat, cuman masih di backup oleh ventilator dengan memberikan pernafasan yang sesuai dengan yang kita setting. Tapi ketika pasien itu belum adekuat, misalkan dari tanpa nafas spontan menjadi ke spontan, tentunya itu akan membutuhkan proses dengan pernafasan yang tidak adekuat tadi. Dengan ditambahkan PS ini, semakin tinggi angka PS-nya itu sensitivitas dari ventilator itu dalam membantu pasien akan semakin cepat. Jadi ketika ada usaha dari spontan tadi, misalkan PS itu adalah pressure support ya. Ini ketika kita setting pressure supportnya 1 misalkan atau 2 misalkan. Ketika nafas itu pasien secara spontan itu masih sudah mencapai ke angka 2, sebanyak 2 pressure-nya, dia akan langsung didorong oleh mesin untuk memberikan 1 kali respirasi. Seperti itu. Semakin ke 0 atau tidak menggunakan PS, berarti dia respirasinya sudah adekuat. Sehingga kita tidak membutuhkan PS ini untuk mensupport nafas spontan dari pasien. Seperti itu. Seperti itu, Mbak Niluk, nggih. Nggih, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin diklarifikasi, didiskusikan, silakan. Berbicara ventilator itu memang menarik karena memang ini sangat membantu sekali pasien-pasien yang mengalami kegagalan dalam pernafasan. Kita bisa men-setting ini, kita bisa melihat respon pasien seperti apa, kemudian kita evaluasi hasil laboratoriumnya bagaimana. Jika memang sudah baik ya kita lanjutkan, bahkan kita turunkan settingnya menjadi yang level yang lebih rendah lagi. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Tanya, Pak. Nggih, monggo Bu Munasih nggih. Silakan. Ya. Terkait COVID, Pak, di pasien COVID yang kalau di tempat kami, Pak, kalau yang sudah intubasi itu kayaknya kok jarang sekali yang bisa melewati masa kritisnya. Bagaimana kalau di tempat Bapak, Pak? Iya, dulu memang kebetulan saya juga di isolasi ICU COVID juga, menghadapi juga pasien yang terpasang ventilator atau intubasi. Memang angka kematiannya memang sangat tinggi, sampai kami sendiri juga bingung juga ini yang salah itu yang di mananya, apakah memang ventilatornya yang salah atau
memang penyakitnya yang memang luar biasa, karena memang penyakit baru. Maka di setting seperti ini, memang tidak bisa membawa pasien itu ke arah yang lebih baik. Karena memang di awal-awal memang banyak sekali yang tidak bisa melewati fase kritis, bahkan sampai meninggal dikatakan seperti itu. Tapi ketika kami menemui pasien pertama kami yang bisa melewati itu, kami semangat juga bahwa ternyata ini bisa kita lalui, kita membawa pasien ini melewati fase kritis. Pada pasien-pasien COVID, setahu saya memang itu gangguannya pada di proses difusinya di situ memang susah sekali, karena memang jaringan di dalam paru-parunya itu mengalami gangguan. Jadi di sana kemampuan compliance parunya itu sangat tidak adekuat sekali, sehingga untuk difusi yang oksigen yang kita transfer ke dalam paru-paru itu tidak sampai, sehingga banyak sekali walaupun kita sudah menggunakan ventilator dengan setting FiO2 sudah 100%, itu muncul di monitor hemodinamik hanya saturasi di pasien hanya sekitar 50, 40, 70, 80 seperti itu, tidak sampai ke saturasi yang kita harapkan. Sehingga seolah-olah itu oksigen tidak bisa masuk ke dalam jaringan karena proses difusi di dalam paru-paru itu terganggu. Seperti itu di awal-awal. Cuman ke arah ke sini, alhamdulillah ada kenaikan untuk angka pasien yang terpasang ventilator, ada perubahan daripada yang kemarin, ada yang bisa melewati fase kritis. Ya kita kejar-kejaran dengan virus itu tadi, dengan prosesnya yang sangat cepat sekali, kita kejar dengan itu dengan ditambah ada medikasi yang lain. Itu Bu, mungkin gangguan di difusinya itu yang memang terganggu sehingga transport oksigen yang kita berikan tidak sampai ke jaringan, sehingga kebanyakan dia mengalami desaturasi terus, hipoksemia terus, sehingga itu akan mempengaruhi ke kinerja organ yang lain juga. Makanya kenapa ada pasien harus ditelungkupkan seperti itu untuk melebarkan kemampuan parunya, dan itu cukup efektif juga untuk pasien-pasien yang terkena COVID. Jadi pasien posisinya ditelungkupkan, tidak mengadah gitu, tapi kita telungkupkan menghadap ke bed seperti itu. Begitu Bu Munasih, mungkin ada tambahan lagi Bu? Mungkin pengalaman panjenengan pripun? Enggak Pak, terima kasih. Di tempat kami itu Pak, memang yang bisa melewati itu sedikit sekali, dan pernah itu yang bisa lewat itu bukan karena gagal napas, tapi karena pasien dengan COVID, tapi ada operasi besar jadi harus intubasi. Itu yang bisa melewati. Kalau yang murni COVID karena perburukan gagal napas, kayaknya sedikit sekali. Masih ada malah yang bisa pakai CPAP aja, itu masih peluang bertahan masih agak. Tapi kalau yang intubasi hampir banyak yang lewat sekali itu Pak. Ya, memang sebelum kita intubasi pun juga kita sempat berpikir apa kita harus nanti intubasi paling akhir gitu ya. Kita gunakan HFNC dulu lah. HFNC dulu kita evaluasi. Kalau emang hasilnya sudah baik, cukup dengan HFNC ya sudah. BGA juga sudah baik, sudah memenuhi kriteria, secara klinis juga sudah baik, nggak perlu intubasi. Tapi ketika HFNC pun sudah tidak bisa mengatasi, ya mau tidak mau intubasi kita lakukan. Tapi ya angka keberhasilan untuk melewati kritis memang tidak seperti yang penyakit yang lain seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu atau sudah lebih? Masih ada waktu. Lebih ya? Lebih 30 menit. Cukup atau saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali ya. Jadi
Ini hanya refresh saja. Misi Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silahkan Pak Abner. Ya, ya. Pak, di sini saya mau bertanya risiko infeksi menggunakan ventilasi mekaniknya itu berapa persen Pak? Ya, terima kasih. Kalau dikatakan persen berapa persen, kita tidak bisa mengatakan itu berapa persen. Cuman angka infeksi yang muncul bisa terjadi. Yang penting kita melakukan tadi bandel, misalkan kalau infeksi yang terjadi pada pasien-pasien dengan ventilator yang jelas bisa terjadi adalah VAP. Itu adalah infeksi yang pada paru-paru atau pneumonia yang terjadi akibat dari pemasangan ventilator. Itu yang bisa kita tekan, itu yang bisa kita hindari. Dengan melakukan tadi, bandel itu tadi, memposisikan kepala di atas 30 derajat, kemudian melakukan oral hygiene secara rutin, kemudian melakukan libur sedasi, dalam artian pasien disegerakan, disadarkan, agar bisa lepas dari ventilator, karena ventilator yang terlalu lama juga tidak baik, akan sangat berisiko terjadi infeksi tadi. Kemudian bisa kita lakukan kolaborasi dengan fisioterapi, bisa alih baring kanan dan kiri, dan lain sebagainya. Yang penting bandel itu bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya PAP. Dan itu sudah berjalan di tempat kami, efeknya juga sangat baik. Jadi angka VAP sangat-sangat rendah sekali, karena memang di tempat kami untuk VAP itu menjadi indikator mutu. Jadi jangan sampai VAP itu terjadi pada pasien, pada tempat kami. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak. Begitu nggih Bapak Ibu, ada lagi? Ini saya jam terakhir atau masih ada lagi? Sepertinya jam terakhir. Kalau Masih jam terakhir, ada lagi. oh masih ada lagi. Ada. Tapi Nanti kalau masih, dilanjut. oh iya. Kalau sampai jam terakhir, mungkin sampai nanti jam 6 juga boleh. Kita diskusi. Mungkin itu, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kalau ada, silahkan. Kita bisa berdiskusi tentang ventilator. Menarik sekali, Pak. Sayangnya waktunya habis. Iya, Ibu, ini waktunya sangat mepet sekali. Mungkin butuh 1 hari, 2 hari, atau lebih ya kita untuk ini membahas ventilator. Atau kalau enggak nanti main-main lah, datang ke Karyadi, nanti kita belajar di sana, gitu ya. Langsung pegang ventilator di sana. Baik, kalau cukup, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa cukupkan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, dan misalkan nanti masih ada pertanyaan yang disampaikan, bisa menghubungi saya juga nggak apa-apa. Nanti bisa kita berdiskusi di lain tempat, lain waktu, tidak karena belajar itu tidak hanya di sini, di luar pun juga kita terus belajar gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Tetap selalu sehat ya Bapak Ibu. Tetap semangat belajar. Dan bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin live ya. Ya, Bapak. Screen-nya belum ditutup loh. Oh my God.
Bu Anggoro semuanya harus on cam loh. Tidak boleh off cam. Ya, Bu Anggasari, Bu. Mbak Umi nggak pulang dulu, Mbak Umi? Di kantor ya? Bu. Masih di kantor. Iya sama. Tanggung ini soalnya. Ya, Bu. Nanti masih sambil-sambil lagi, Bu.